Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Rifanovianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Profesor Hamad Hussein. Nah, di video kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran nilai Pancasila. Nah, kasus yang ingin saya bahas ini adalah pelanggaran pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kasus yang ingin saya bahas ini baru aja terjadi pada bulan ini, teman-teman. Jadi kayak seru banget kan, kayak masih hot gitu. Oke, simak baik-baik videonya sampai akhir. Pemirsa, kasus penganiayaan bayi kembali terjadi. Kali ini terjadi di Kiddy Spice, tempat penitipan anak atau daycare ilegal di Pengasinan, Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan data yang ada, seorang pengasuh bernama Septiana, umur 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah menyiram air panas ke tubuh seorang bayi berinisial KCB, umur 1 tahun 3 bulan, Senin 2 Desember 2024. Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Seorang balita berusia 1 tahun, kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Aduh, kayak serem banget gak sih pengasuhnya, kayak tega banget gitu memperlakukan itu ke anak balita loh yang umur 1 tahun gitu. Insiden bermula saat KCB dititipkan oleh orang tuanya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di daycare tersebut. Namun sekitar 6.30 korban bangun dari tidurnya sambil menangis karena buang air besar. Kemudian membawa bayi itu ke kamar mandi untuk dibersihkan. Namun, tangisan korban terus-menerus membuat pelaku kehilangan kesabaran. Tapi, kira-kira apa sih ya faktor yang menyebabkan pengasuhnya tersebut melakukan tindak kriminal yang seperti itu gitu? Iya, kesel karena anaknya nangis terus. Nggak ada alasan lain selain itu. Aduh Bu, namanya juga anak kecil, wajar nggak sih kalau misalnya dia nangis gitu atau rewel karena emang pengen buang air besar. Lagian kan juga udah tanggung jawab ibu buat ngasuh anaknya, buat ngurus anaknya. Nah, abis ngelakuin hal tersebut yang nyiram ke air panas, pelaku menghubungi orang tua anak tersebut untuk menanyakan luka bakar yang ada di tubuh korban. So pura-pura nggak tahu gitu. Usai kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Padahal dia yang udah membuat anak tersebut memiliki luka di bagian bahu, telinga, dan juga punggungnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka-luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Setelah melihat kulit korban melepuh, pelaku sempat menyiram korban dengan air dingin. Namun, kondisi bayi tersebut baru diketahui oleh pengasuh lain sekitar 1 jam berlalu. Kejadian tersebut dilaporkan oleh pengasuh tempat penitipan anak yang lain kepada orang tua korban. Karena hal tersebut, orang tua korban pun lalu membuat laporan kepada polisi. Ternyata kasus ini membuka fakta lain bahwa daycare Kiddy Space tersebut beroperasi secara ilegal. Menurut Arya, pengakuan izin usaha daycare tersebut telah ditolak oleh Dinas Perizinan karena tidak memenuhi persyaratan yang ada. Belakangan diketahui daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Atas tindakannya, Septiana dijerat pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi pun langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Baik, selanjutnya adalah solusi dari saya. Kalau solusi dari saya sih, semoga ibunya cepat tobat ya Bu ya. Terus juga buat orang tua yang pengen nitipin anaknya di daycare tuh harus lebih berhati-hati lagi, kayak lebih dipilih-pilih lagi daycare yang udah bersertifikasi dan tentunya dengan pengasuh yang terpercaya. Terus juga proses hukum harus berjalan dengan semestinya agar hukuman yang didapat si ibu ini setimpal gitu dengan apa yang dilakukan. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, semoga tidak ada lagi pelaku ataupun korban-korban selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.